teman-teman, perkenalkan nama saya Elizabeth Dinda, NIM 2023755658, kelas 1A Prodi Akuntansi Sektor Publik Politeknik Negeri Kupang. Kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai sistem pendekatan dan fungsi manajemen. Yang pertama, sistem manajemen terdiri dari manajemen bapak atau paternalistic management. Adalah setiap usaha dan aktivitas organisasi para bawahan atau pengikut selalu mengikuti jejak bapak. Kelebihan dari sistem manajemen ini adalah apabila bapak dalam proporsi yang benar, maka pekerjaan dengan cepat dikerjakan sehingga tujuan tercapai baik. Kekurangannya itu yang pertama, jika tidak benar, maka perusahaan akan hancur. Yang kedua, kemajuan organisasi terbatas. Yang ketiga, apabila terjadi pergantian pemimpin, maka pemimpin baru sulit bekerja. Yang berikut, manajemen tertutup atau closed management, yaitu manajer tidak memberitahukan atau menginformasikan keadaan perusahaan kepada para bawahannya. Kelebihannya yang pertama yaitu kerahasiaan dan keadaan perusahaan terjamin. Yang kedua, proses decision making cepat. Kekurangannya itu yang pertama, para bawahan tidak mengetahui keadaan perusahaan. Yang kedua, problem dan solusi perusahaan hanya dihadapi manajer. Yang ketiga, tidak ada kaderisasi. Yang keempat, apatisme bawahan. Yang berikut, manajemen terbuka atau open management adalah manajer menginformasikan keadaan perusahaan dan sebelum mengambil keputusan, manajer terlebih dahulu memberi kesempatan kepada bawahan untuk mengemukakan pendapat dan saran. Kelebihan dari manajemen terbuka, yang pertama, para bawahan ikut serta dalam persoalan yang dihadapi perusahaan. Yang kedua, bawahan mengetahui arah perusahaan, jadi tidak ada keraguan. Yang ketiga, partisipasi tinggi dari bawahan. Yang keempat, kaderisasi berkembang. Yang kelima, kompetisi yang sehat. Yang keenam, kerjasama yang harmonis. Yang ketujuh, solidaritas sesama anggota perusahaan. Yang berikut kekurangannya. Yang pertama, proses pengambilan keputusan lama dan bertele-tele. Biaya yang dibutuhkan banyak. Yang berikut, rahasia perusahaan kekurangan terjamin. Yang ketiga, di bawah manajer berkurang. Yang berikut, manajemen demokrasi atau demokrasi manajemen. Pada manajemen demokrasi, hanya dapat dilakukan dalam suatu organisasi yang setiap anggotanya hanya mempunyai hak suara yang sama. Dalam manajemen demokrasi, setiap bawahan ikut menetapkan keputusan berdasarkan suara terbanyak. Kelebihannya itu yang pertama, keputusan diambil relatif baik. Yang kedua, kecenderungan otoriter dapat dihindarkan. Yang ketiga, tanggung jawab bersama. Yang keempat, ruang lingkup dan arah keputusan diketahui masyarakat. Kekurangannya itu hanya dua, yang pertama yaitu biaya besar, dan yang kedua, tirani minoritas dari para anggota. Yang kedua, pendekatan manajemen. Ada berbagai pendekatan manajemen. Pendekatan yang pertama yaitu pendekatan berdasarkan kebiasaan. Yang kedua, pendekatan berdasarkan kelakuan antara individu. Yang ketiga, pendekatan berdasarkan kelakuan kelompok. Yang keempat, pendekatan sistem kerjasama sosial. Yang kelima, pendekatan sistem sosial teknik. Yang keenam, pendekatan teori keputusan. Yang ketujuh, pendekatan pusat komunikasi. Yang kedelapan, pendekatan matematis. Yang kesembilan, pendekatan situasional. Yang kesepuluh, pendekatan sumber daya manusia. Yang kesebelas, pendekatan kombinasi. Dan yang terakhir yaitu fungsi manajemen. Ada berbagai bentuk fungsi manajemen. Yang pertama yaitu perencanaan. Perencanaan adalah proses penentuan tujuan dan pedoman pelaksanaan dengan memilih yang terbaik dari alternatif-alternatif yang ada. Yang kedua yaitu pengorganisasian.
Pengorganisasian. Pengorganisasian adalah proses pembagian tugas dan kegiatan besar menjadi kecil untuk dibagikan pada para anggota sesuai keahlian masing-masing anggota organisasi. Yang ketiga, pelaksanaan. Pelaksanaan adalah proses untuk menggerakkan orang-orang agar bekerja sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Yang keempat, pengendalian atau pengawasan. Pengendalian atau pengawasan adalah upaya untuk menilai suatu kinerja yang berpatokan pada standar yang telah dibuat, juga melakukan perbaikan apabila memang dibutuhkan. Yang kelima, evaluasi. Evaluasi adalah suatu proses sistematis dan terencana untuk mengukur, menilai, dan klasifikasi pelaksanaan dan keberhasilan program. Yang berikut, definisi manajemen yang konvensional adalah menyelesaikan pekerjaan melalui sumber daya manusia, tetapi sejatinya manajemen itu membangun sumber daya manusia melalui pekerjaan. Semua manajemen waktu dimulai dengan perencanaan. Manajemen adalah melakukan